Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Malam, Pak. Bagaimana kabar semuanya? Ini kok nggak dihidupin kebanyakan ya kameranya? Ini bagaimana kabar anak didik saya? Ya, mudah-mudahan sehat ya. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran di malam hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dalam agama masing-masing. Doa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Ya, syukur alhamdulillah kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, hikmah, kesehatan, hikmah, dan lain-lain. Jadi syukurlah hari ini kita masih diberikan semuanya untuk tatap muka, walaupun dari virtual. Ini saya nggak pandai basa-basi dalam pembelajaran kalau untuk mengungkapkan kata-kata unek-unek ini agak susah. Jadi alhamdulillah sekarang kita udah pertemuan ketiga, yaitu materinya tentang himpunan. Jadi saya masukkan dulu materinya tentang himpunan. Kemana tadi ya himpunannya ya? Sebentar, saya tengok dulu. Oke, ada lagi yang mau masuk? Oke, ini himpunan, saya tarik ke atas. Oke, jadi di sini tentang himpunan, capaian pembelajarannya masih sama seperti yang lalu. Di sini capaian pelajaran mata kuliahnya itu mahasiswa mampu membuktikan tentang teori himpunan. Deskripsi mata kuliahnya di sini yaitu tentang teori himpunan juga. Kemudian indikator dalam mata kuliah ini yaitu pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pemahaman mengenai himpunan, operasi himpunan, hukum-hukum himpunan, dan perhitungan himpunan. Yang kedua, menghitung himpunan gabungan dalam persoalan teori himpunan. Yang ketiga, menganalisis persoalan yang berkaitan dengan teori himpunan dan perhitungan. Kompetensi yang diharapkan mahasiswa itu mampu memahami, dapat mengelompokkan persoalan yang berkaitan dengan teori himpunan dan perhitungan. Kemudian teori materinya yaitu teori tentang teori himpunan. Yang pertama himpunan, kedua operasi himpunan, yang ketiga diagram Venn, yang keempat hukum-hukum aljabar, yang kelima himpunan, perhitungan himpunan gabungan. Jadi yang kelima nanti itu pertemuan berikutnya saya ajarin. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, ini ada referensinya. Referensinya yang seperti yang semalam ada 4 yang saya ambil bukunya. Ada sini Retno Hendrawati, ada Jokrik Siang, ada Setiaji, dan ada Susianto. Jadi sebelum saya lanjut ke himpunan, apa yang kalian tahu tentang himpunan? Sedikit tidaknya harus ada sedikit yang ingat tentang materi himpunan. Masih ingat dengan namanya irisan? Gabungan? Ya mudah-mudahan tidak ingat semuanya. Alhamdulillah nggak ingat. Oke, di himpunan itu terdiri dari ada di situ materinya tentang irisan, ada gabungan. Tetapi pengertian himpunan akan saya tunjukkan. Jadi himpunan itu pengertiannya adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud itu adalah berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya.
Objek ini selanjutnya dinamakan anggota atau elemen dari suatu himpunan. Oke, cara penyajian himpunan yang ada pertama itu dengan cara enumerasi. Enumerasi itu didaftarkan secara rinci. Contoh di sini, himpunan 5 bilangan genap. Jadi kita sebutkan bilangan genap itu berapa aja sampai 5. Jadi contohnya di situ himpunan B itu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Itu cara menumerasi namanya. Oke. Kemudian ada C itu kucing, A, Amir, 10 paku. Berarti kita harus merincikan satu persatu. Kemudian di situ ada contohnya di bawahnya. Himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Kalau kita buat satu persatu itu capek. Kemungkinan kalau kita buat di dalam kertas habis satu kertas kan gitu ya. Ya Pak Rinaldi ya. 1, 2, 3 sampai 100. Tetapi dalam himpunan kita bisa seperti ini, kita buat 1, 2, titik-titik. Ini artinya ini dibaca dengan cara 1, 2 sampai dengan 100. Inilah cara pembuatan dalam himpunan. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan bulat ditulis sebagai berikut. Di sini ada titik-titik negatif, di sini juga di belakangnya ada titik-titik. Cara membacanya, di sini karena negatif ke kiri artinya itu negatif tak terhingga. Negatif tak terhingga, min 2, min 1, 0, 1, 2, sampai dengan positif tak terhingga. Kemudian ada lagi keanggotaan. Oke, di sini kalau X ini elemen, dibaca elemen, atau dengan bahasa kita sehari anggota. Jadi X elemen atau X anggota himpunan dari A. Kalau yang ada garis E-nya ini dinyatakan bukan elemen atau bukan anggota. Jadi X bukan anggota dari himpunan A. Contoh di sini, anggota A, himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. R-nya A, B, kemudian ada ABC, kemudian ada AC. Untuk himpunan K yaitu himpunan kosong. Jadi di sini dalam penamaannya yang pertama 3 itu adalah anggota dari himpunan A. Kita lihat A itu ada nggak 3? Itu dia. Kemudian ABC itu adalah elemen dari R. Jadi ABC itu ini dia termasuk anggota dari himpunan dari R. Kemudian ada C. Kalau huruf C besar ini itu menyatakan sebuah himpunan. Kalau himpunan itu hurufnya harus besar, anggotanya itu biasanya hurufnya huruf kecil gitu ya. Jadi C di sini, kenapa di sini bukan elemen? Karena kedua-duanya ini menyatakan sebuah himpunan gitu dia. Ini C-nya himpunan, R-nya himpunan. Kalau di sini kayak di atas, ini anggota. Kalau anggota boleh. Kemudian di sini ada himpunan kosong, anggota dari K. Kita lihat di sini K itu memiliki anggotanya yaitu himpunan kosong. Kemudian ada di sini himpunan kosong bukan elemen dari R. Kita lihat di himpunan R, ada nggak himpunan kosong? Itu dia. Berarti bukan elemen dari himpunan R. Kemudian simbol-simbol bilangan A untuk himpunan, ini simbol-simbol baku. Yang pertama ada huruf P, itu menyatakan himpunan bilangan bulat positif, itu 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Kemudian ada N, itu bilangan alami atau bilangan natural, itu 1, 2 sampai dengan tak terhingga. Z himpunan bilangan bulat, ini di sini dia negatif tak terhingga, min 2, min 1, 0, 1, 2 sampai dengan positif tak terhingga. Kemudian Q itu disebut himpunan bilangan rasional, R itu himpunan bilangan real, C itu adalah himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal atau semesta itu disimbol dengan huruf U atau S. Itu dia. Jadi contoh misalkan U-nya 1, 2, 3, 4, 5, maka dan A-nya adalah himpunan bagian dari U dengan A sama dengan 1, 3, dan 5. Kemudian notasi pembentukan himpunan. Jadi kalau notasi ini kita buat dengan seperti perumusan matematika. Di sini contoh notasinya, dia harus ada tanda kurung kurawal. Jadi cara bacanya seperti ini. Kalau ada sama dengan, berarti menyatakan anggotanya adalah X. Ada garis panjang ini dibaca di mana? X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh di sini, yang pertama A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Jadi di sini kita boleh dengan kata-kata, tapi kata-katanya seperti ini kita buat, boleh. Contohnya di sini, himpunan A, anggotanya adalah X, di mana X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Kalau kita buat dengan bentuk matematikanya, himpunan A
Anggotanya adalah X, di mana X itu anggota dari himpunan P. Kemudian berlaku X lebih kecil dari 5. Yang ekivalen dengan anggota A-nya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita sebutkan satu persatu. Karena X yang lebih kecil dari 5, mulailah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua ada M, itu menyatakan M adalah himpunan M memiliki anggota yaitu X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah matematika diskrit. Kalau kita secara enumerasi, berarti kita sebutkanlah ada Rinaldi, ada Risma, ada Kiki Maulana, dan kawan-kawan. Kemudian, ya ada yang ngechat saya, oke, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya, sisakan speedometernya 20 aja ya. Kalau di jalan jangan ada, di jalan hati-hati ya. Kalau bawa kendaraan sisakan speedometernya 20. Oke, untuk notasi pembentukan himpunan diagram Venn. Jadi kalau notasi pembentukan diagram Venn contoh, U ini adalah himpunan semesta 1, 2 sampai dengan 7 dan 8. Kemudian anggota himpunan A-nya yaitu 1, 2, 3, 5 dan B-nya 2, 5, 6 dan 8. Dalam membuat diagram Venn, syarat yang pertama, angka atau anggota himpunan itu tidak boleh meletakkan atau menulisnya lebih dari 1. Cukup 1 kali maksudnya. Tidak boleh lebih dari 1. Contoh di sini ya. U. Ada 1, 2 sampai dengan 7 dan 8. Oke, ada 1, 2, 3, 7, 8 di sini? Ada ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian himpunan A itu ada 1, 2, 3, dan 5. Tidak boleh kita tulis lagi 1, 2, 3, 4, 5 di dalam diagram Venn ini. Cukup 1 kali. Nah, jadi A ini kita buat, jadi kita ukur-ukur. 1, 2, 3, 5 kita buat berdekatan. Seperti ini A-nya. Kemudian untuk B, 2, 5, 6, 8. Karena di A dan B itu ada himpunan yang sama. Apa yang sama? Yaitu anggotanya 2 dan 5. Di sini ada 2, ada 5, di sini ada 2 dan ada 5. Kita letakkan di tengah. Jadi bisa kita ambil seperti ini, jadi 2 dia. Nah, jadi yang di tengah inilah yang dinamakan irisan. Berarti anggota himpunan A dan B yang sama adalah 2 dan 5. Kemudian di luar AB itu ada 7 dan 4. Gitu ya. Oke, kemudian kardinalitas. Kardinalitas itu kalau bahasa sehari-hari kita itu jumlah anggota pada himpunan. Contoh di sini jumlah elemen. Elemen itu anggota. Anggota yang ada di dalam himpunan A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya itu biasanya NA. Atau dibuat di sini seperti harga mutlak. Jadi dibaca sama-sama anggota dari himpunan A. Contoh di sini B-nya himpunan B adalah memiliki anggota X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Jadi kita sebutkan anggotanya, yaitu B, anggota B yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka anggota dari B yaitu 8. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk T, anggota himpunannya yaitu kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Berarti di sini banyak anggotanya itu adalah 5. Maka di sini anggota dari T adalah 5. Kemudian yang ketiga ada himpunan A yaitu A. Kemudian ada sini A lagi, kemudian sini ada A lagi. Jadi membedakan ini tanda kurung perawalnya. Di sini di himpunan A itu banyak anggotanya yaitu 3. Oke, sini paham ya untuk kardinalitas? Oke, pertanyaan saya cuma satu. Coba kamu sebutkan bilangan prima dari 90 sampai dengan 100. Ada yang bisa? 91. 91, Pak. 91. 93. Berapa? 97. Kapan yang ngomong nih ya? Saya, Pak. Si Risma siapa? Coba raise hand. Gimana, Pak? Apa tadi yang ngomong tadi? Tolong raise hand, raise hand.
Di laptopnya itu di Zoom kamu ada itu titik 3, di situ ada raise hand, coba. Jadi bisa nongol ke atas dia. Sebutkan namanya, tadi yang jawab. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Ada sebentar ya. Ini nggak bisa nampak saya di sini. Oke, 91. Apa lagi? Ada lagi 91. 94. 93. 3 lagi. 95. 95. Ada lagi? 97, Pak. 9? 7. Oke, jawabannya hanya 97. Jadi gini, bilangan prima 91 enggak, Pak? 9 berapa? 91. 91 itu habis dibagi 7. Oh iya ya, Pak ya. Jadi gini, bilangan prima itu syaratnya ada 5 buah. Yang pertama, kecuali 2, 3, 5, dan 7. Itu bilangan awalnya. Bilangan prima itu tidak habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Kan itu bilangan prima ya. Yang manakah bilangan prima itu? Bilangan yang habis dibagi 2, 3, 5, dan 7. Selebihnya itu bilangan prima. Kalau habis dibagi 5 bilangan itu bukan bilangan prima. Oke? Oke, Sinaga. Kita lanjut. Di sini maaf saya pakai Zoom-nya itu emailnya berbeda. Jadi pakainya mau sampai 2 jam, 3 jam bisa kita gunakan. Jadi saya kasih bonus kelas ini kemarin kayak minggu lalu kita belajar seperti di Palestina saya bilang ya. Karena dentuman petirnya dahsyat banget kalau di sini. Sampai bisa ngelak-ngelak saya. Oke, kemudian ada himpunan kosong yaitu null set. Jadi himpunan kosong itu kardinalnya itu adalah 0. Oke. Baru nampak dia raise hand si Karen Sinaga. Oke, sudah saya apa ya. Kemudian kardinal itu adalah berarti banyaknya anggotanya yaitu 0. Disebut himpunan kosong atau null set dengan apa namanya notasinya itu tanda 0 garis. Itu menyatakan himpunan kosong atau tanda kurung perawalnya tidak ada anggota di dalamnya. Tuh. Jadi contoh E-nya X di mana X lebih kecil dari X, kemudian E sama dengan himpunan kosong. Maka N sama N anggota dari E adalah 0. Kemudian P adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan. Siapa yang pernah ke bulan? Neil Armstrong. Neil Armstrong. Tapi Indonesia belum ada ya Pak Kiki ya. Yang ada katanya selamat sampai bulan katanya ya. Oke, jadi orang Indonesia yang belum pernah ke bulan itu tidak ada. Jadi P-nya anggotanya himpunan kosong. Jadi banyak anggotanya yaitu 0. Kemudian himpunan A yaitu X di mana X adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 1 hasilnya 0. Ada nggak bilangan jika X kuadrat tambah 1 hasilnya 0? Tidak ada ya. Kalau X-nya negatif 0 hasilnya tetap 1 ya. Maka di sini himpunan anggota A, himpunan dari A-nya itu anggotanya himpunan kosong. Banyak anggotanya adalah 0. Oke, kemudian himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Jadi notasinya A subset B. Jadi dalam diagram Venn-nya di dalam himpunan B itu terdapat himpunan A, maka dibuat A adalah bagian dari B. Sama kayak kamu sama yang situ, kamu adalah bagian dari saya gitu ya.
Oke, kemudian teorema untuk yang pertama, untuk sembarang himpunan A berlaku hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A subset dari A. Kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan kosong, himpunan kosong subset dari A. Itu dia. Oke, ini contohnya nanti bisa dilihat. Saya langsung aja ke inti. Himpunan yang sama, himpunan sama itu jika arti A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap A merupakan elemen dari B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen dari A. Artinya di sini himpunan anggota himpunan A dan B itu sama-sama. Contohnya misalnya A-nya ada 1 2 3, himpunan B-nya 1 2 3. Jadi ya syarat yang pertama anggotanya sama, yang kedua banyak anggotanya juga sama. Yang kedua, A sama dengan B jika jika himpunan A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Jadi notasinya A sama dengan B jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Itu dia. Contoh di sini jika A sama dengan 0,1 dan B-nya adalah X, di mana X dikali X kurang 1 sama dengan 0. Jadi di sini kita tentukan nilai A anggota dari B. Contoh X-nya saya ganti 0 di sini. Bukan yang ini ya, tapi yang X kali X kurang 1. Jika X-nya saya ganti 0, maka di sini hasilnya 0. Kemudian 0 kurang 1 adalah min 1. Min 1 kali 0 hasilnya adalah 0. Oke, berarti X-nya tadi X sama dengan 0 kita simpan. Yang kedua, saya ganti gini aja lah biar tahu, paham. Oke, di sini ya. Yang pertama X-nya saya ganti 0, gitu ya. Kita ambil yang ini. Oke, saya ganti yang ini. Berarti X-nya saya ganti 0 ya. Saya ganti 0. 0, 0. Hasilnya sama nggak dengan 0 yang di kanan itu? Kalau Sinaga sama nggak? Saya ganti 0, maka hasilnya sama nggak yang di kanan ini? Ya sama, 0 kali 1, 0 kurang 1 negatif 1, negatif 1 kali 0 ya tetap 0. Ya, 0-nya kita simpan. Kemudian X-nya kita ganti 1 di sini. Maka setiap yang ada X kita ganti 1. Hasilnya 0 juga atau tidak? Enggak, Pak. Kan 0 lah, 1 kurang 1. Oh iya, Pak, iya. 1 0. kurang 1, 0. 0 kali 1, ya 0. Jadi bilangan X-nya itu 0 dan 1. Itu dia, berarti di sini 0 dan 1 ya. Oke, berarti B-nya juga 0 dan 1. Maka dibuat di sini A sama dengan B. Kemudian contoh yang kedua. Jika A itu sama dengan 3, 5, 8, dan 5. Dan B-nya 5, 3, 8. Maka A sama dengan B. Betulkah ini pernyataan A sama dengan B? Tidak, Pak. Hah? Pak. Tidak. Tidak. Siapa yang bilang tidak? Ya, Pak. Jangan. Sebutkan namanya. Saya, Pak. Oke. Keduanya salah. Ini jawabannya benar. Kamu perhatikan di A, 3, 5, 8, 5. Di sini ada yang sama nggak bilangannya? Anggotanya? Sama. Ada yang sama? Pak. Oh iya, Kirain Pak, bukan iya. begitu. Syarat dalam penulisan anggota himpunan Kirain 1 kali. Tidak Iya. lebih dari 1. Jadi anggotanya ada 3. Di sini juga 3. Iya. Anggotanya sama nggak? 3, 5, 8, ada 5, 3, 8. Iya, Pak. Sama, berarti A sama dengan B. Itu dia. Yang ketiga, jika A 358 dan B-nya 38, maka A tidak sama dengan B. Ini baru benar. Kenapa? Di sini ada 5-nya, di sini tidak ada 5. Itu dia. Jadi dengan catatan, di sini kita ambil kesimpulan A sama dengan B itu yang pertama, anggota himpunannya sama. Dan banyak himpunannya juga sama. Itu dia. Jadi untuk ketiga himpunan A, B, dan C berlaku aksioma A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A.
Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A juga sama dengan C. Gitu ya. Oke, kemudian ada himpunan ekivalen. Kalau himpunan ekivalen di sini menceritakan tentang banyaknya anggota yang sama, itu ekivalen. Bukan anggotanya, tapi banyaknya anggota himpunan. Contoh di sini A 1 2 3 4 banyak anggotanya nggak, Pak? Ada 4, Pak. B-nya A B C. Berapa banyak anggotanya? 4. 4. Berarti A ekivalen dengan B sebab banyak anggota A itu sama dengan banyak anggota B. Berapa anggotanya? Yaitu 4. Oke. Kemudian di sini ada himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Jadi notasinya A saling lepas dengan B. Ini simbolnya kalau dalam garis lurus ini sejajar. Tapi dalam himpunan ini nyatakan saling lepas. Diagram Venn-nya bentuknya seperti ini. Himpunan A-nya di sebelah kiri, himpunan B-nya sebelah kanan. Jadi tidak ada yang sama. Jadi contohnya A, himpunan A anggotanya X, di mana X anggotanya B, X lebih kecil dari 8. Jadi kita sebutkan anggotanya 1, 2, 3, sampai dengan 7. Kemudian B-nya ada 10, 20, 30. A dengan B ada yang sama nggak anggota himpunan? Tidak ada. Maka A saling lepas dengan B. Oke, ada himpunan kuasa. Ya, selamat datang Pak Dedi. Himpunan kuasa yaitu atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan suatu himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya yaitu PA atau 2 kali A. Jika banyak anggota A adalah M, maka banyaknya PA adalah 2 dikali M. Oke, kita lanjut. Contohnya nanti bisa dibaca biar tidak lama. Oke, operasi himpunan. Operasi terhadap himpunan itu ada yang pertama tentang irisan. Kalau irisan, kalau kita buat bahasa sendiri, jika kedua himpunan memiliki anggota yang sama, itu bahasa kita sendiri kita buat. Oke, jadi A irisan B, anggota himpunannya adalah X, di mana X anggota himpunan A dan X-nya anggota himpunan B. Perhatikan pada gambar, jika irisan berarti ada di sini yang sama. Di antara penulisan anggota himpunan kan cukup sekali, nggak boleh lebih dari 1. Jadi di sini ada yang sama. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya bilangan ganjil kurang dari 10, B bilangan prima kurang dari 10. Carilah A irisan B dan gambarkan diagram Venn-nya. Yang pertama, A 1357 karena bilangan ganjil kurang dari 10. Kita sebutkan 1, 3, 5 dan 1, 3, 5, 7 dan 9. Yang B-nya bilangan prima kurang dari 10 yaitu 2, 3, 5 dan 7. Oke, kalau irisan A irisan B dari A dan B itu kita lihat anggota yang sama. 3 sama, 3 A dan B ada, 5 A dan B juga ada, A7 A dan B juga ada yang sama. Yang tidak sama kan ada 1, 2 dan 9. Jadi A irisan B-nya ambil yang sama. 3, 5 dan 7. Penulisan diagram Venn bentuknya seperti ini. Tidak boleh berulang penulisan anggota himpunannya. Cukup 1 kali. Itu dia. Oke, paham sampai sini? Pak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ada pertanyaan Pak Rinaldi, Ibu Risma, ada Ibu Sinta Dea Amanda, ada Ibu Arsida, ada Pak Nanda, ada Isna Yanuar ya. Ada Ibu Penny, ada adiknya Joko Widodo, Pak Rizky Widodo, ada Dedi Noprianto, ada Bu Lili, ada Bu Sri Saputri, ada Salsafara Akila. Ini yang nampil mukanya sedikit, tapi yang hadir 29 orang. Hebat. Pak. Oke, siapa tuh yang ingin bertanya? Silakan. Pak. Yuk. Samuel. Samuel yang bertanya? Halo, Samuel yang bertanya. Itu siapa?
Halo? Siapa yang bertanya? Samuel? Cuman miss call aja? Pak. Oi, Halo, Pak. ya silakan Samuel. Samuel Luman Tobing kan? Bukan, Pak. Dedi Noprianto, Pak. Duh, Dedi Novianto, sorry. Ya, silakan Pak Dedi. Itu tadi, Pak, saya kan baru masuk ini, bolak-balik keluar masuk. Sinyal payah di sini, Pak. Jadi Ya. itu tadi contohnya bisa diulang, Pak. Ini nanti ya Pak Dedi ya, nanti kan saya kirim lagi videonya ke Google Class. Kalau nggak bisa nanti kabari saya, nanti saya masukkan ke YouTube, linknya saya kasih Pak Dedi. Kalau kita ulang lagi dari pertama, ya Pak Dedi, kita ulang lagi dari pertama Pak Dedi, durasinya makin lama nanti belajar kita Pak Dedi. Iya, Pak. Ya, Pak. Gitu aja Pak Dedi, nanti kalau saya kasih ke GC, Iya, kalau Pak. buku nggak bisa terbaca, nanti saya buat Iya, ke Pak. YouTube, linknya saya kasih ke Bapak nanti ya. Atau ke Iya, Pak, semuanya siap. ya Pak. Ya. Oke, silakan Ya, ada yang Pak. tanya lagi. Oke, kalau tidak ada kita lanjut untuk gabungan. Oke, gabungan atau union. Jadi kalau gabungan itu kedua jika himpunan A dan B menjadi anggota bersama. Itulah gabungan. Jadi anggota dari A dan B menjadi anggota bersama. Jadi gambar diagram Venn-nya bentuknya seperti ini. Hasil dari A gabungan B itu hasilnya adalah anggota bersama. Jadi notasinya X di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Oke, kita ambil contoh. Diketahui A faktor prima dari 30 dan B nilai genap di bawah 10. Tentukan A gabungan B dan gambarkan diagram Venn-nya. Oke, langkah pertama, faktor prima dari 30. Berarti bilangan primanya kita ambil yaitu 2, 3, dan 5. Yang habis dibagi 30. Oke. Kemudian anggota dari B-nya nilai genap dari di bawah 10. Bilangan genap yang di bawah 10, 2, 4, 6, dan 8. Dari A dan B, di sini ada yang sama yaitu 2. Kalau gabungan, masuki kedua-duanya. Tapi dengan catatan, penulisan anggota himpunan cukup 1 kali. Jadi hasilnya A gabung B yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Oke, paham di situ? Dan gambarnya seperti ini. Seperti yang gambar juga untuk irisan, karena ada yang sama. Kemudian, selisih himpunan. Jadi selisih himpunan itu, perhatikan pada gambar. Saya jelaskan pada gambar aja. Kalau pada selisih A kurang B, cara bacanya sih A kurang B, jadi hasilnya itu yang anggota kita lihat A kurang B, lihat himpunan yang pertama yang ditanya, contoh sini A kurang B ya. Ambil himpunan yang pertama yang A, tetapi yang sama dihilangkan. Anggota antara A dan B yang sama itu dihilangkan. Jadi bentuknya gambar seperti ini. Yang irisan tidak ada ya. Paham dari gambar? Jika A kurang B, jadi kita ambil contoh. Ini contohnya. Anggota A 1, 2, 3, 4, 5. Anggota B-nya 4, 5, 6, 7, dan 8. Tentukan A kurang B. Langkah pertama, jika A kurang B, ambil himpunan di A. Kemudian hilangkan anggota yang sama. Anggota yang sama A dengan B yaitu 4 dan 5. Jadi hasil A kurang B adalah 1, 2, dan 3. Paham di sini? Paham, Pak. Oke, kalau saya balikin B kurang A, berarti kita ambil himpunan pertamanya di sini B. Hilangkan yang sama. Apa yang sama tadi 4 dengan 5 juga. Maka anggotanya 7 dan 8. Oke, jumlah himpunan atau beda setangkup. Jadi kalau jumlah himpunan, jadi A tambah B, itu dia ya. Anggota himpunan, jika A tambah B itu adalah A dan B, kecuali ada anggota yang sama. Atau irisan. Ini bukan anggota dari A tambah B. Itu dia. Oke, contoh. A, B, C, D, E, F. Kemudian B-nya D, E, F, G, H, I. A dengan B itu ada yang sama, yaitu D, E, F. Ini sama. Tentukan A tambah B. Jika A tambah B, buang D, E, F. Tentukan hilangkan D, E, F. Ambil
anggota himpunan A dengan B, lalu gabungkan, yaitu A, B, C, G, H, I. Oke, di sini paham? Paham, Pak. Oke, kemudian komplemen. Komplemen itu artinya yang jika ditanya himpunan A, di sini ya, ini kan jika S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Jika komplemen A itu berarti di luar dari himpunan A. Simbolnya itu A, ada aksen, kemudian A pangkat C. Jadi kalau A komplemen itu artinya anggotanya di luar dari himpunan A. Contoh gambarnya ini. Ini himpunan semesta, di sini ada himpunan A. Kalau ditanya A komplemen berarti anggota himpunan A komplemen tadi itu berada di luar himpunan A. Inilah yang bergaris arsir ini. Kalau ditanya A komplemen. Kalau ditanya himpunan A berada di dalam. Kalau A komplemen berarti di luar dari A. Di luar dari A ya di luar yang di sini kita cari. Oke, contoh di sini kita buat himpunan S, himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan anggota himpunan A-nya adalah 4, 5, dan 6. Yang pertama di sini tentukan anggota dari A komplemen. Artinya berada di luar dari A. Tetapi masih di dalam himpunan semesta. Di luar dari A selain 4, 5, 6 apalagi? Adalah 1, 2, dan 3. Itulah hasil dari anggota dari A pangkat C atau A komplemen 1, 2, dan 3. Oke? Kemudian yang terakhir yaitu sifat operasi pada himpunan. Yang pertama ada komutatif, A irisan B kalau dibalikan B irisan A itu sama. A gabungan B sama dengan B gabung A. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif, A irisan B diirisan dengan C, hasilnya itu sama dengan A irisan B irisan C. Kemudian yang kedua A gabung B gabungan C, maka sama dengan A gabungan B gabung C. Kemudian yang ketiga di sifat distributif. Di sifat distributif ini hampir sama seperti sifat perkalian pada distributif ya. Jadi sini A irisan B gabung C. Jadi kita A iriskan dengan B ini dia. Kemudian gabungannya letakkan di sini. Kemudian A irisan dengan C. Jadi A irisan dengan C. Kemudian A gabungan B irisan C itu menjadi A gabung B. Ini dia. Diiriskan, irisannya di sini. Kemudian A gabungan C. Jadi seperti ini. Ini sifatnya. Oke, yang terakhir ada dalil De Morgan. Bukan penyanyi, tetapi dalil De Morgan. Komplemen himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya bukan anggota A. Dan dilambangkan dengan A pangkat C. Jadi rumusnya itu jika A irisan B komplemen, maka dia berubah menjadi A komplemen gabungan B komplemen. Kedua, A gabungan B komplemen itu menjadi A komplemen irisan B komplemen. Oke, sampai sini dapat dipahami? Bisa Pak Dedi? Pak. Saya. Sedikit Pak. Sedikit. Baru muncul di layar Pak. Tadi baru. sama aja dia. Oh iya ya. Itu jaringan Pak. Tadi pun saya jam pertama jaringannya mesti tepukan Pak. Karena jaringannya minggu kali nggak bisa masuk jaringan saya sampai 10 menit. Bapak jelasin tapi nggak ada nampak gitu. Apa ya screen-nya? Ini apa? Tadi Bapak jelasin cuma hitam gitu aja. Bingung saya mau nengok mana yang mau ditengok gitu. Oh iya. Nah, Pak Dedi, tinggalnya di rambutnya kan. Iya. Nanti saya ke YouTube aja saya buat atau ke Google nanti saya tampilkan. Tapi kalau ke Google GC ini takutnya nggak terbaca. Nanti saya buat ke YouTube. Iya, Pak. Nanti saya kasih link Pak. Iya, Pak. Ya. Oke. Ini materi terakhir. Jika ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada saya yang bertanya. Oke. Ya, Ibu Isna Yunar, jangan serius sekali nanti matanya lepas. Kalau tidak ada, saya tolong hidupkan kameranya, saya akan ambil fotonya. Biar saya fotokan, silakan bergaya. Oke, saya ambil.
Silakan nampakkan dulu semuanya. Di sini ada 29 juta orang, yang hadir cuma ratusan ribu orang. Oke, saya ambil fotonya 1, 2, 3. Tahan napasnya sampai tahun depan. Oke, silakan bernapas. Nanti saya pula dikejar orang gara-gara saya tidak bernapas 2 hari 2 malam. Oke, fotonya sudah saya ambil. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga mahasiswanya dapat nilainya bagus, lulus semua. Ya, ini masih ada yang resen. Siapa tadi yang resen? Ada Pratiwinya. Silakan jika ada yang bertanya. Tidak ada ya. Ngetes mental saya berarti dia ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat selalu untuk dapat mengikuti perkuliahan di minggu depan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak. Selamat. Oke, saya jangan lupa ngisi apa nih ya, absensi di Google Class dan tugasnya itu ada di Google Class. Oke, terima kasih. Saya live-kan semua.